Pak Muhammad Kosman ini namanya di SK, itu namanya Cornelius, itu Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bekasi Majelis Umat Kristen. Kami ketuanya, dia wakil ketua satunya. Jadi Pak KC ini sudah pendeta dong berarti ya? Dulu beliau itu sekjen, dulu kami dilantik sebagai LBH pusat kami di Jakarta, Januari 2019 sebagai lembaga bantuan hukum. Jadi Pak KC ini juga anggota kami. Jadi tadi kami tadi berdebat sama penyidiknya, karena sejak jam 12 kami tidak dibolehin masuk. Saya bilang saya ini lawyer, saya ini juga ketua DPD. Kondisi kesehatannya yang Bapak saksikan terlihat baik seperti apa, Pak? Saya ini lawyer, jangan kamu perlakukan kita sama penegak hukum, saya bilang seperti itu. Ini kita ngomong kan Bapak kan bukan lawyernya, jadi kita bisa ngomong bebas aja, berandai-andai ya. Saya kira ini polisinya bodoh juga nih Pak. Kan kita semua Bapak juga lawyer mengerti. Artinya kita sama-sama tahu hukumnya. Lawan kita bukan lawyer. Lawan kita nih MUI yang menjebloskan MKC ke penjara ini. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Oke, malam, salam semua. Shalom, Bang Giat. Iya, kebetulan tadi siang kami membesuk MKC di Bareskrim dan beliau sehat-sehat saja. Beliau ini kebetulan wakil ketua DPD Majelis Umat Kristen di Kabupaten Bekasi. Kami sebagai ketuanya, beliau wakil ketua 1. Demikian. Siapa beliau ini? Siapa ini Pak Anggiat? Pak Muhammad Kosman ini namanya di SK, itu namanya Cornelius, itu wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bekasi Majelis Umat Kristen. Kami ketuanya, dia wakil ketua satunya. Itu per kapan itu diangkatnya itu Pak Anggiat? Kami dilantik tahun 2019 Januari di pusat, kalau di Kabupaten Bekasi Oktober 2020. Jadi Pak KC ini sudah pendeta dong berarti ya? Masih evangelis. Oh, tidak harus pendeta ya. Kalau yang di majelis apa tadi? Majelis Umat Kristen Indonesia. Oh, MUKI itu ya? Iya, betul. Loh, MUKI kan yang ininya dulu sempat Pak Ega itu ya ketuanya? Enggak, dia dulu sekretaris jenderal, sekjen. Sekjennya Pak Ega. Iya, kami dulu. Oh, berarti Pak Ega tahu dong. Berarti Pak KC ini di bawah Pak Ega dong ya? Dulu beliau itu sekjen, dulu kami dilantik sebagai LBH pusat kami di Jakarta, Januari 2019 sebagai lembaga bantuan hukum. Jadi Pak KC ini juga anggota kami. Tadi kami kebetulan besuk, karena hari Senin kemarin kami menyatakan sikap untuk dipersamakan dalam hukum. Tadi dibesuk, hanya sebentar, hanya melihat saja, karena penyidiknya sangat ketakutan, kita datang ke sana rame-rame. Dan beliau kirim salam buat semuanya, dan dia sangat senang disupport, didoakan. Kalau mau membesuk, Selasa dan Kamis bisa, kapan saja Selasa, Kamis bisa membesuk di sana. Kita punya kontak penyidiknya. Oh, tanpa harus lawyernya lagi sekarang ya? Kebetulan kan kami ini lembaga, jadi lawyernya itu juga rekan kami, Kami dulu sama-sama lawyer, pernah kerjasama dalam satu tim dan kenal baik. Cuman saya tidak mau memihak siapa saja karena beliau itu wakil kami, makanya kami concern. Nah sekarang kondisinya KC bagaimana? Apa lebih suka di dalam Mabes atau lebih suka dibantarkan? Lebih suka dibantarkan. Itulah yang kami minta tadi. Bagaimana? Apakah kami bisa ditambahkan? Dengan lawyernya beda loh Pak Anggiat. Saya manggilnya ini Pak Anggiat, Pak Anju atau Pak Hutasoid ini? Pak Hutasoid aja. Pak Hutasoid ya. Jadi kemarin Martin ngomong di sini katanya kondisi sekarang ini yang paling baik buat KC adalah di Mabes tuh. Saya sampai kaget ada lawyer bilang begitu. Sampai terkejut saya sampai wah. Saya juga mengikuti di YouTube ini, cuman baru ini saya dapat link. Selama ini saya ikutin terus karena beliau itu kan dulu kami sama-sama sama Pak Martin, sama Pak Herbert,
Cuman malam itu saya nggak ada di dalam. Cuman dalam surat kuasa kami ada dulu. Sang bisi tungkir. Tapi sebenarnya bagaimana dong Pak? Jadi Pak Kacil ini sekarang kondisinya bagaimana? Saya dengar dengan perpanjangan masa 30 hari ini kan sebetulnya sebelum orang kasih tahu saya sudah tahu hari sebelumnya itu. Cuman kok lawyernya apa nggak ada reaksi sama sekali dengan diperpanjang 30 hari ini? Makanya kan aneh gitu loh. Makanya kemarin pasalnya sekarang jadi pasal berapa yang ditetapkan sekarang? Kalau di Detikcom itu masih pasal 45, pasal 45 28 dan pasal 156A ya. Tetapi iya, masih. Kalau itu kan hukumannya di bawah 10 tahun kalau pasal itu, di bawah 6 tahun. 6 tahun maksimum. Betul. Jadi tadi kami tadi berdebat sama penyidiknya karena sejak jam 12 kami tidak dibolehin masuk. Saya bilang saya ini lawyer, saya ini juga ketua DPD. Akhirnya kami bertelepon sama Kamarudin dan disuruh anaknya datang. Jadi kami tadi ketemu sama Febri. Febrinya bilang, nah iya, berarti kan tetap besok itu harus ada lawyernya kan? Karena kita sudah ada 2 tim, ya. Kita mau ketemu Kacil nggak boleh, harus sama lawyer. Tidak. Jadi karena ini seperti yang kita ketahui ini dominan politiknya. Karena Pak Kacil sendiri yang minta, dia takut ketemu orang karena keadaan di dalam. Minimal ada telepon dari anaknya, tidak harus izin lawyer. Minimal harus ada dari keluarga. Karena Pak Kacil ini kan tidak kenal semua orang. Tapi beliau sangat senang, dia sangat senang, kita cerita, kita berdoa, dan dia sukacita, dan sudah mulai sehat. Tapi Arya belum sempat cek semuanya, belum bisa cek. Belum. Artinya lawyernya nggak kerja dong, nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Iya, makanya kami ikutin di YouTube ini kan sering perdebatan itu, kami juga telepon sama beliau, jangan terlalu emosian, jangan terlalu, karena kita tahu karakter beliau itu, kita udah kenal lama sama beliau gitu. Jangan ditanggapi, tidak boleh, justru inilah yang disenangkan oleh MUI, kita harus bersatu seperti itu. Infonya ada nggak Pak? Izin Pak Paul. Ya, Bung Meta. Terima kasih Pak Hutasoid, ini kan jadi enak ya, kita senang ya bisa mendengar ini langsung dari Pak Hutasoid yang sudah bertatap muka dengan Pak Kacil. Ini kan hiburan buat kita, maksudnya membuat kita lebih tenang ya, mengawal kasus MKC dalam kondisi baik, walaupun belum ada aksi membantarkan dia ke rumah sakit. Tapi saya mau tanya lagi lebih detail boleh Pak ya, Pak Hutasoid, terima kasih Pak. Kondisi kesehatannya yang Bapak saksikan terlihat baik seperti apa, Pak? Karena tadi kita kan seperti yang saya bilang sudah jam 4 sore. Jadi kalau kita untuk langsung ketemu ke beliau itu tetap harus ada jarak. Jadi kita sekitar ada berapa jarak dipertemukan, kita pakai mic, halo bagaimana. Karena anaknya lama sekali datang, macet katanya. Jadi kami tadi cuma ketemu 5 menit, tapi dia sangat senang. Saya sudah kangen sama abang. Saya selama ini merasakan mungkin tidak ada, rupanya kalian ada, katanya seperti itu. Jadi saya bilang, dan dia minta kalau datang ke sana jangan atas nama siapapun, datang aja atas nama pendoa, pasti langsung diterima, seperti itu. Iya. Kondisi mukanya apa pucat, apa kelihatan segar, bibirnya apa sudah? Karena tadi seperti yang saya bilang masih berjarak, kita ketemunya melihat dari beberapa meter karena tidak bisa ketemu, protokolnya seperti itu. Seperti yang di foto-foto itulah, cuman lebih segar dia tadinya. Dia bilang nanti kalau bibirnya masih doer dong, Pak. Sudah tidak, sudah mulai normal. Oh iya. Oh, sudah mulai normal tapi masih ada bekas-bekas. Artinya masih ada, kenapanya itu kan karena diabetesnya mungkin juga bisa kali ya. Betul. Dan anaknya bilang memang sudah sehat, dan dia bilang makanya dipesankan kalau datang ke sana sebagai pendoa saja. Jadi penyidik tidak takut, karena tadi kami handphone saja masuk keluar digeledah semua sampai marah-marah saya. Saya ini lawyer, jangan kamu perlakukan kita sama penegak hukum, saya bilang seperti itu. Teman-temanku digeledah semua, takut direkam Pak begini begono karena ini begono. Aduh, saya bilang kamu nggak percaya ke saya, ibu sama saya sama-sama penegak hukum, jangan seperti itu, seperti itu.
Tapi bagus juga Pak, itu untuk demi keamanan Pak KC sendiri prosedurnya memang harus begitu ya. Kita bisa Iya. Dan memang mengerti. Pak KC katanya yang meminta karena dia tidak kenal semua orang, makanya harus ada dari keluarga. Jadi tidak ada yang melarang siapapun. Memang proses di Mabes itu sangat sulit, makanya kami juga sudah 3 kali ke sono dari Muki, baru ini bisa. Ya. Prosedurnya memang harus begitu mungkin Pak, memang harus ada approval dari lawyer atau pihak keluarga. Kalau nggak kan orang jahat pun bisa berencana untuk melakukan sesuatu yang nggak baik kan, mengunjungi Pak KC. Jadi bagus juga Pak untuk kontrol itu Pak. Dari sisi positif. Kebetulan kan SK-nya dan fotokopi KTP-nya kan kami bawa semua, jadi mereka percaya. Dan Pak KC, kami bikin pernyataan kan, surat pernyataan protes keras kemarin, dan itu sudah kami rilis, cuman belum dinaikkan berita. Iya. Nah, satu lagi Pak, melihat apa yang Bapak saksikan tadi mengunjungi MKC, secara dari sisi Bapak melihat sikap kepolisian di Barreskrim itu bagus apa bagaimana Pak? Maksudnya sudah sesuai yang seperti kita inginkan, MKC bisa lebih aman, tidak ada lagi. Mereka sangat kaku sekali. Tadi saya berdebat, ini udah harus bebas seperti ini, maaf Pak. Kami ini sedang menjalankan tugas. Dan memang karena belum cukup bukti, makanya saya bilang kok perpanjang segala macam, ini buktinya apa segala macam. Kalau ini ditahan-tahan, maka tekanan internasional semakin banyak, saya bilang seperti itu. Bukannya malah bagus Pak, ada tekanan internasional Pak? Bagus, maksud kita kenapa diperpanjang, harusnya kan dilepas, karena sudah tidak terbukti. Alasannya penyidiknya apa Pak? Kenapa diperpanjang? Ini kita ngomong kan Bapak kan bukan lawyernya, jadi kita bisa ngomong bebas aja, berandai-andai ya. Iya, belum cukup bukti, yang pasti tidak cukup bukti. Jadi mereka sedang kalau mencari. Belum cukup bukti itu 20+40 sudah harus keluar Pak, kecuali ancaman hukumannya 10 tahun. Betul. Itu yang kemarin, itu yang tadi kita berdebat sama penyidiknya. Ya, dengan sampai pimpinannya tadi turun tadi. Sampai kita berdebat panjang itu. Iya, maksudnya itu kan 20+40, kecuali masa hukumannya, ancaman hukumannya 10 tahun, yaitu menggunakan pasal 14 itu tadi kan, itu baru bisa. Tapi kalau nggak ada pasal 14, sementara kalau di tanggal 19 Oktober kemarin, masih P19 itu, pasal yang dikenakan masih pasal 28, 45, atau 156 loh Pak. Tiga-tiganya masih dikenakan. Itulah alasan mereka. Jadi membuktikannya itu kan karena secara elektronik mereka agak kelabakan. Karena bukan Pak, kalau ini kan di sini kan semua banyak lawyer juga nih Pak, banyak lawyer juga. Artinya kita juga tahu harusnya itu kalau udah 20+40 tanggal 25 Oktober kemarin harusnya Pak KC itu harus dilepaskan, dikeluarkan dari penjara kan. Cuman alasannya apa gitu Pak? Kalau alasannya cuman bolak-balik ke 156, 45, 28, saya kira ini polisinya bodoh juga nih Pak. Kan kita semua Bapak juga lawyer mengerti. Artinya kita sama-sama tahu hukumnya bahwa si KC ini sudah boleh pulang walaupun proses hukum tetap berjalan, tetapi tetap boleh pulang karena kan polisi tidak bisa mengumpulkan barang bukti kan. Betul. Itulah tadi kita berdebat panjang. Kami tadi datang di sana setengah 12 baru bisa ketemu jam 4 lewat karena kita berdebat panjang. Alasannya apa Pak? Jadi mereka itu alasannya cuma bolak-balik begitu aja. Belum. Jadi kalau ketemu alat bukti harus keluar Pak KC. Kalau kita tanyakan, mereka bilang kami ini hanya penyidik Pak. Semua keputusan di pimpinan. Pimpinan yang kita kejar tidak mau ketemu tadi. Oh, artinya retorika semua. Intinya retorika doang akhirnya tadinya mereka ya, polisinya ya. Makanya dapat kita simpulkan ini bukan masalah hukum, lebih dominan masalah politik ini. Ya, tapi nggak bisa Pak, karena tidak ada secara legal formal tidak ada Pak intervensi di hukum Indonesia, politik, hukum dan antara yudikatif, legislatif dan eksekutif itu udah terpisah Pak. Betul, jadi nggak ada tekanan-tekanan itu, kita boleh saja bilang nggak mau tahu, pokoknya harus jalan begini, karena ini kan yudikatif udah beda dengan eksekutif dan legislatif, ya kita nggak urusan. Kebetulan seharusnya balik lagi kan, seharusnya kan begitu, mau ada tekanan mau ada apa kita nggak urusan, seharusnya. Kebetulan kan beliau ini kan tetangga saya di Cikarang, jadi saya percis sejak kenalan 2017 saya tahu siapa beliau ini, jadi kita udah kenal baik. Dan rumahnya dekat dengan rumah kita di Cikarang. Si penyidiknya ini maksudnya? Enggak, Pak KC-nya.
Pak KC. Oh, Pak KC-nya. Iya. Oh, nah sekarang intinya begini Pak, sebetulnya kita sudah ada 2 tim, kita mau tolong KC untuk keluar, tetapi kemudian hanya gara-gara harus melalui lawyernya KC, sementara dari lawyernya KC sudah statement harus yang terbaik adalah di rumah sakit, jadi tidak mau di Mabes, bukan di bawah rumah sakit. Jadi kemarin 2 tim kita semua mundur Pak, dan mereka sambil ini Pak ngomong, ya ngomong sama saya gimana Pak, wah bang, ya sudah itu sialnya KC saya bilang, bahkan orang sudah siap keluar ratusan juta pun sampai mundur. Artinya ratusan juta ini kan buat bayar rumah sakit segala macam, siap ongkosin semuanya lah, mau berapapun bayar rumah sakitnya mau dibayarin dah pokoknya, itu aja sampai mundur orangnya. Tadi juga sial namanya kan. Tadi juga kita tawarkan tadi ke rumah sakit. Kebetulan kan Ruyandi Hutasoit kan direktur di UKI. Kita sudah koordinasi. Pak Ruyandi ini kan dulu saya stafnya sewaktu dia ketua umum partai. Jadi kenal baik. Beliau sudah siap, kita akan tolong. Tapi karena izinnya itu sedang kita usahakan. Karena kan informasinya patah tulang. Jadi itu yang mau kita bawa keluar. Makanya tadi kami bilang, kami tidak peduli izin lawyer. Ini kan atas nama lembaga. Kebetulan kan nomor telepon beliau itu masih aktif, tapi yang pegang ibunya. Tadi kita sudah dapat kontak juga anaknya, dan mereka juga sangat senang kita datang di sono. Makanya dipesankan Pak, kalau datang ke sini dari MUKI sebagai pendoa saja. Kita juga sedang berusaha untuk kita bawa ke rumah sakit itu, supaya bisa dicek bagian yang patah itu. Ya. Apresiasi sekali Pak, Pak Hutasoit nih Pak, dengan apa yang Bapak sampaikan ke kita, mewakili semua yang memperhatikan, pemerhatinya MKC kasus. Andaikan Pak Hutasoit bisa bicara dengan Pak Kamarudin, inilah yang kita perlu, informasi positif ini. Bukan kita menyerang Kamarudin, terserah dia mampu bekerja atau enggak. Itu timbul dari apa yang kita lihat. Tadi sewaktu kami keluar, ya. Sewaktu kami pulang dari Mabes, beliau datang di telepon. Jadi saya bilang, inilah sebenarnya yang harus kita perjuangkan. Kita berencana nanti kalau tidak bisa dibawa ke rumah sakit, Pak Ruyandi dan tim kita bawa ke Mabes, itu rencana kita. Iya, itu betul Pak. Ya, tolong aja Pak, tetap komunikasikan ke Pak Kamarudin, lebih terbuka ke kita bukan lawannya dia. Kita ibaratnya toanya dia, bukan untuk membantu, sehingga kita semua terbuka. Lawan kita bukan lawyer. Lawan kita nih MUI yang menjebloskan MKC ke penjara ini. Jadi kita harus ada jembatan komunikasi lah Pak, informasinya lebih terbuka untuk kita. Jadi kita mengerti sejauh mana nih kondisi MKC Pak. Baik, karena kami konsenkan karena beliau itu, saya sebagai Ketua DPD Kabupaten Bekasi, beliau itu wakil saya, wakil pertama. Jadi kita konsen terus mengawalnya. Demikian. Iya. Terima kasih Pak Hutasoit. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.